Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman sekalian dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, saya doakan, kami doakan, semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, barokah, berlimpah. Wah, amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas pada pagi hari ini dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna takwil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk sukses, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Teman-teman sekalian dirahmati Allah. Kemarin baru saja kita telah memperingati, merayakan hari raya Kurban, yaitu Idul Idul Adha. Mari teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya, mari kita mengenang kembali sejarah mengenai tentang hari raya Idul Adha, supaya untuk menambah keimanan kita, untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita, ya. Mari kita mengenang kembali yang selama ini kita sudah tahu, sudah
pirsa, tapi kita ingin mengenang kembali, merenung kembali eh, bagaimana hikmah atau sejarah hikmah dari sejarah Idul Adha. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara Idul Adha, ya, tentu tak lepas dari apa? Berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim dan kisah Nabi Ismail. Ya, dua nabi tersebut, ya, termasuk termasuk apa? Nabi yang dalam 25 nabi yang wajib kita ketahui, kita imani, ya, nabi eh, apalagi nabi, ya, dua-duanya nabi yang sangat luar biasa. Nabi sebagai panutan, bapaknya para nabi, ya, juga, ya. Kemudian Idul Adha merupakan peringatan yang kurban, yakni Nabi Ibrahim bersedia mengorbankan putranya Nabi Ismail. Hal tersebut dilakukan beliau sebagai bentuk kepatuhan, ketawaduan, penghambaan terhadap perintah Allah. Hal tersebut dikisahkan saat itu Nabi Ibrahim itu usianya sudah lanjut, usianya beliau sudah 85 tahun bersama istrinya Siti Hajar, namun belum dikaruniai seorang anak. Kemudian Nabi Ibrahim itu padahal Nabi Ibrahim sangat menginginkan seorang seorang anak laki-laki supaya kelak dapat meneruskan perjuangannya dalam menegakkan syiar ajaran agama Allah, dalam rangka mensiarkan agama Allah di muka bumi ini. Maka setiap hari Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah supaya segera diberikan keturunan. Maka saking teguhnya beliau berdoa, juga diabadikan dalam Al-Quran, As-Saffat ayat 100, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, terus diabadikan terus. Artinya, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Karena berdoa terus-menerus, kalau kita cermati, kita pahami Nabi Ibrahim ini kekasih Allah. Berdoanya lama sekali, ya, sampai usia 85, tetap ternyata Allah pun juga tidak langsung mengabulkan, ya. Tapi sampai sejauh mana ketekunan, ketakwaan, penghambaan, ya, keinginannya, ya, kesungguhan, ya, sampai 85 tahun, ya. Melalui doa-doanya tadi akhirnya Allah Subhanahu wa taala mewujudkan keinginan Nabi Ibrahim melalui istrinya yang kedua, yaitu namanya Siti Hajar. Teman-teman sekalian, perlu diketahui sebelumnya Ibrahim itu menikahi Siti Hajar tepat setelah beliau melakukan kunjungan ke Mesir, ya. Dan istri pertamanya apa? Siti Syarah, ya. Selanjutnya Nabi Ibrahim pun membawa Siti Hajar ke Mekah dan tinggal bersamanya di sana, yang kemudian melangsungkan pernikahan beberapa, ini ceritanya, ya, jadi mundur, ya. Jadi dalam rangka kunjungan ke Mesir, ya, mereka diperintahkan oleh Allah untuk menikahi Siti Hajar tadi. Menikahi Siti Hajar pun karena perintah Allah. Tinggal di sana, keduanya melangsungkan pernikahan. Beberapa saat setelah itu, Siti Hajar mengandung hingga lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail. Dan peristiwa tersebut juga dijelaskan dalam Quran surat As-Saffat ayat 101. Maka kami beri dia kabar gembira kepada seorang anak yang amat sabar bernama Ismail. Ismail itu amat sabar. Ini yang memberi nama itu juga Allah. Namun sayangnya kebahagiaan bersama putra Ismail tadi dengan istrinya tadi tidak berlangsung lama. Sebab Allah juga memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menemui istri pertamanya, yaitu Siti Sarah di kota Yerusalem. Ya, kemudian walaupun berat, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar akhirnya tetap ikhlas, tawakal, dan menerima perintah Allah. Bahkan Allah juga mengabadikan peristiwa tersebut dalam Al-Quran. Semuanya dalam Al-Quran, ya. Yang dalam Al-Quran, Quran surat Ibrahim ayat 37, yang mananya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah.
yang dihormati ya Tuhan kami. Yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi kalau teman-teman sekalian pahami, tahu bahwa Mekah itu tanah yang tandus, gersang, tidak ada tanaman apapun. Ya, ini salah satu barokahnya dari doanya Nabi Ibrahim ini sekarang itu berlimpah ruah, buah-buahan, makanan itu berlimpah ruah, walaupun tanah tandus. Dan hati seorang muslim itu cenderung ke sini. Ini berkat, akhirnya semuanya kan melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji. Inilah berkat doa dari Nabi Ibrahim. Nah, kita lanjutkan cerita tadi, yaitu Nabi Ibrahim tentunya dengan sangat berat hati dan sedih karena harus meninggalkan Siti Hajar dalam kondisi tanah yang tandus, gersang yang pada saat itu. Ya, daerah Mekah yang beliau tidak mereka kemudian tentunya Nabi Ibrahim juga memberikan bekal kepada istrinya, yaitu beberapa potong roti dan air serta sebuah air di guci untuk diminum. Namun selama ditinggal karena ditinggalnya lama sama suaminya, akhirnya Siti Hajar itu juga mengalami ujian lagi, yaitu mengalami banyak sekali cobaan, salah satunya kesulitan untuk menemukan sumber air, kesulitan menemukan air dan makanan yang layak. Bahkan dalam pencariannya untuk mencarikan sumber air tadi dikisahkan dengan berjalan cepat sebanyak berjalan cepat dari Sofa ke Marwa ini. Nah, ini mencari dari Bukit Sofa, Bukit Marwa, terus mencari sumber air. Nah, peristiwa itulah pencarian sumber mata air itulah yang kemudian sekarang ini diabadikan dalam proses ibadah sa'i yang menjadi salah satu rukun ibadah haji, yakni dengan lari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah. Kalau sekarang tuh enak lari-lari kecilnya di dalam masjid AC. Dulu panas terik luar biasa kan teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa sumber mata air ditemukan oleh Siti Hajar tersebut menjadikan ya sumber mata air tadi memancar dari apa? Dari jejakan kaki Ismail ya. Ya, kemudian dari jejakan dikisahkan itu sebenarnya dari jejakan malaikat Jibril dengan menyeru ya akhirnya Siti Hajar menyeru zam artinya berkumpullah seruan Hajar itu dipakai nama artinya air zam itu ya teman-teman sekalian Bapak Ibu sekalian. Setelah beberapa tahun kemudian akhirnya Nabi Ibrahim kembali lagi ya ke Mekah ya menemui Siti Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim tentu saja bahagia apalagi Ismail sudah tumbuh menjadi anak yang remaja, ya anak yang sehat, ya maksudnya sudah belum remaja, ya, maksudnya usianya sekitar 6 sampai 7 tahun, berarti ya di atasnya balita ya. Namun beliau jadi senang sekali, bahagia sekali anaknya tumbuh sangat sehat ya, menikmati pertemuannya dengan keluarga tercintanya. Kebahagiaan itu pun juga tidak berlangsung lama. Nabi Ibrahim juga diuji lagi. Pada saat itu melalui mimpi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah SWT. Allah SWT memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, yaitu Ismail. Hal tersebut tentu saja Nabi Ibrahim bimbang, ragu ini betul apa tidak perintah Allah. Ya, karena itu terus mimpinya itu berulang, karena itu merupakan perintah langsung dari Allah dan ada sampai 3 kali mimpinya itu dipastikan itu memang betul-betul dari Allah. Akhirnya di sisi lain juga mereka sangat sayang sebenarnya sama putranya, kesayangannya, yaitu Ismail. Akhirnya Nabi Ibrahim pun, beliau juga sangat sayang kepada anaknya. Kemudian dengan sekuat hati, akhirnya Nabi Ibrahim memberanikan diri untuk mengajak putranya berdiskusi dengan putranya untuk saya mendapatkan perintah Allah untuk menyembelih kamu. Apa jawaban yang sangat apa itu membuat Nabi Ibrahim itu kaget atau takjub atau Masya Allah begitu jawaban Nabi Ismail apa? Mereka bersedia dijadikan kurban sebagai perintah Allah ya. Mereka kaget sebab putranya ternyata putra yang sangat soleh, yang sangat sabar. Akhirnya waktu itu dalam penyembelian pun juga banyak ujian, cobaan, setan, jin mengganggu, menggagalkan, membujuk rayu ya. Namun keduanya Nabi tadi tetap sabar, tetap melaksanakannya. Sehingga cerita awalnya Nabi Ibrahim ini sangat ragu untuk mengarahkan pisaunya kepada anaknya. Kemudian Ismail berkata, wahai ayahku, dengan lembut ya, wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah
diperintahkan oleh Allah kepadamu. Masya Allah. Ada anak muda seperti ini ya. Ya jadi ayahnya itu gak berani sebenarnya. Tapi yang menguatkan tuh putranya. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Niscaya ya, engkau akan menemuiku insya Allah sebagai seorang yang sabar, patuh kepada perintah Allah SWT. Hal itulah yang membuat Nabi Ibrahim itu bersedih sekaligus bersyukur, bersedih. Dan seraya berkata, bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah SWT. Bakti baktinya kepada kedua orang tuanya dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Selanjutnya teman Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ketika proses penyembelihan tiba, maka diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail di atas lantai. Lalu Nabi Ibrahim dengan memejamkan matanya, memegang pisau atau parangnya, diarahkan kepada Nabi Ismail dan menyembelih pun dilakukan. Namun Allah SWT akhirnya apa? Mengganti posisi Nabi Ismail tersebut dengan domba yang diturunkan dari langit sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an pada Quran surat Asy-Syaffat ayat 107 sampai 110, dan kami telah tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kemudian di 109-nya, kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. Demikianlah kami beri balasan. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, itu teman-teman. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Jadi, maka melalui perintah penyembelihan tadi, pengorbanan tadi, Nabi Ismail yang kemudian digantikan menjadi hewan domba yang sangat besar, akhirnya menjadikan sejarah, yaitu lahirnya Hari Raya Idul Adha. Maka melalui perintah, eh, tidak hanya itu, melalui perintah peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim beserta keluarganya juga menjadikan lahirnya kota Mekah dan Ka'bah sebagai kiblat untuk umat di seluruh dunia, beserta dengan keberadaan air Zam-Zam yang tidak pernah kering sejak ribuan tahun silam. Secara tidak langsung, keberadaan Zam-Zam dan ibadah sa'i juga menjadi tonggak perjuangan dari seorang wanita yang sabar tabah, yakni Siti Hajar. Ya, jadi itu teman-teman sekalian, hikmah yang sangat luar biasa. Hikmah, tentunya apa yang kita bisa ambil hikmahnya tentang ketakwaan, ketawaduan, perintah dari Allah, dan kita juga aspek sosial, hubungan antara sesama manusia kita peduli untuk kita harus apa itu pembagian dengan kurban, fakir miskin, mengajarkan kita ibadah tidak hanya kepada Allah, hablum minallah saja, tapi kita juga harus hablum minan nas. Dan dari situ, dari kurban itu, untuk meningkatkan kualitas diri kita dengan berkorban. Sampai sejauh mana kualitas keimanan kita, ketakwaan kita berkorban kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang utama, pengorbanan yang utama yaitu kita mengorbankan egoisme, sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita. Demikian mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah bahwa seorang nabi yang sabar, yang syukur, yang dekat kekasih Allah pun ternyata juga diuji dengan berbagai ujian-ujian. Namun di balik itu yaitu ujian Allah, akhirnya balasannya langsung kita semuanya diabadikan, semuanya memuji Nabi Ibrahim, memuji Nabi Ismail, dan ini semua janji-janji Allah telah Allah penuhi hingga saat ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan-kesalahan itu dari mulut saya, dari pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita, ya, semoga diberikan kekuatan, kesabaran, ya, agar kita sebagai penerus-penerus Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطرق ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وخميم وظل من يخموم لا بارد ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون.
ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تخرصون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عليم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتسلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم